Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Saya harap juga yang di Karisma bisa mendengar dengan baik ya hari ini untuk perkuliahannya. Jadi yang di Karisma semacam kayak Jervin, Audrey dan kawan-kawannya, kalau ada pertanyaan atau hal yang lainnya terkait praktikum bisa kalian foto baru kirimkan saja ya kalau nggak ada jaringan internet untuk di prakteknya. Oke, hari ini kita belajar mengenai instruksi utama di dalam pemrograman berorientasi objek. Tapi kita mau pastiin dulu ada beberapa metode untuk penginputan, ya. Metode untuk penginputan di dalam Java, gitu. Nah, di dalam kelas ini sendiri nantinya kita akan akan setting dengan atur juga inputan apa sih dari metode apa yang bisa kita panggil di dalam kelas pemrograman Java untuk proses penginputan data. Nah, kita kenal dulu I/O ya. Jadi Java kalau kita mau processing untuk input dan output, minggu lalu mungkin udah sedikit kenal pakai Java I/O. Nah, I/O ini dia bentuknya package, jadi dipanggil import Java .io apa nama I/O yang kalian mau gunakan. Nah, I/O ini dia dilakukan secara stream. Jadi ada namanya data untuk menyimpan dengan nama input stream, membaca datanya. Kemudian output stream untuk mencetak datanya atau menulis datanya. Ya. Kemampuannya kita dalam menginput atau mengolah nanti dari satu problem ke dalam sebuah bahasa pemrograman itu dituliskan dalam bentuk input stream. Kemampuan kita untuk mencetak nanti ke dalam sebuah barisan kode itu disebut dengan output stream. Nah, output dalam Java ada berbagai model. Ada yang dalam bentukan byte atau orang sering disebut dengan byte stream. Ini dia diwakili dengan kelas abstrak namanya output stream. Sedangkan kalau input itu diwakili sama kelas namanya input stream. Perhatikan baik-baik, tulisannya dia bersambung ya, output stream dan input stream. Nah, input data kalau karakternya dia berupa data karakter, nah, kita sebutnya dengan karakter stream. Jadi mirip seperti string. Nah, di Java dia akan kasihkan kelas dengan nama reader ataupun writer. Kemudian pada saat kita mau buffer datanya, kita bisa panggil dengan istilah buffered input stream dan buffered output stream. Dia akan kasihkan key fungsi buffer dalam proses output dan input. Ini gunanya apa? Dia mempercepat dan efisiensikan proses perhitungan. Ya. Kelas ini bisa kita gunakan bersamaan, baik itu kelasnya output ataupun kelas input stream yang lain. Jadi nanti kalian akan lihat ada proses namanya buffered input stream dengan buffered output stream. Ini contohnya, ada sekalian bisa lihat contoh codingan ya. Jadi ini contoh codingan menginput dan output yang sangat mudah sekali. Kalian bisa perhatikan sintaksnya untuk proses penginputan itu sangat simpel. Kita pakai buffered ya. Kalau kemarin kan ada proses untuk input output itu cukup panjang kalau kalian kemarin coding. Ini hanya 1 dan 2 saja. Nah, panggilannya adalah Java I/O. Kita panggil semua bintang ya. Kemudian kita bikin sebuah variabel, namanya adalah variabel ISR. Itu buffered input stream reader ISR new input stream reader system in. Jadi artinya kita menerima data dengan variabel ISR, kemudian kita buffered masuk ke dalam BR. Gitu. BR ini nanti akan dipanggil di bawah sini. Ya, jadi ISR, BR, IR ini nanti panggil di bawah sini, dan nilai yang diinput pada saat kita menginput ke dalam keyboard akan dipakai buffered reader dengan tipe data char disimpan ke dalam variabel A. Ya, variabel A. Jadi pada saat kita mau ketikkan karakternya, ini ya, jadilah huruf A yang keluar. Contoh ya, saya bikin kayak gini, Java belajar input. Pada saat saya jalankan, saya menginput akhir muawal ke dalam struktur codingan. Gitu ya, struktur codingannya. Dia akan baca mulai dari ISR dan BR, dia akan siapkan buffer reader. Di sini prosesnya. Jadi pada saat saya mengetikkan akhir muawal, akan ditampung ke variabel A.
Kemudian akhir mawal ini akan dicetak ke dalam karakter yang sifatnya karakter A gitu. Jadi dia akan dicetak dalam suatu karakter yang diambil hurufnya saja, huruf depannya. Jadi akhir mawal contohnya kayak gini, dia akan ambil huruf A saja gitu. Jadi lebih simpel, lebih mudah untuk proses penginputan datanya gitu. Jadi kalian bisa lihatlah ya untuk pemodelannya. Jadi kalian bisa ambil satu karakter khusus sendiri juga, kalaupun untuk proses penginputan bisa. Ada beberapa karakter yang diinput nanti dia hanya ngambil karakter di depannya saja, karena kan modelnya adalah char. Kecuali kalian set di sini string dan seterusnya, ini akan kepanggil semua atau nyimpan keseluruhan datanya, ya. Nah, kita bisa bikin juga dia buffernya menyimpan data yang panjang. Ini contohnya. Jadi string nama, ya string nama. Kita beda tadi ya. Satunya pakai formatting apa namanya? Pakai formatting char, ya. Satunya pakai string. Nah, kita bikin sama variabelnya. ISR untuk input stream reader, satunya BR buffer reader. Ini variabel nah, ada sekalian. Jadi kalian bisa rubah-rubah juga ini. Misalkan ISR kalian mau ganti apa, BR ini kalian mau ganti apa, nggak ada masalah karena ini cuma variabel. Oke, setelah di set masuk, kita akan jalankan nama BR readline. Jadi dia akan baca baris baru. Nah, pada saat kita input, kita misalkan akhir mawal saya input, akhir mawal ini akan dikirim masuk ke variabel nama. Nah, nama ini baru akan dicetak. Jadi sistem .out.println akan tercetak langsung nama. Jadi namanya tadi adalah akhir muawal, Anda sedang belajar menginput data. Makanya yang keluar di sini adalah seperti ini ya. Akhir muawal, Anda sedang belajar menginput data. Bisa dilihat. Jadi variabelnya apa, kepanggil ke dalam, kemudian Anda sedang belajar menginput data, ini digabungkan. Bisa dilihat di sini kayak tidak ada spasinya ya. Ini tidak ada, kayak nggak ada spasinya di antara L dan A, karena memang di sini kita nggak kasih spasi. Kita langsung menggabungkan statement ya, dengan tanda plus. Nah, kita lihat contoh yang ketiga, buffer reader dengan input stream reader. Salah satu saya bikin string temporary, satu lagi saya bikin variabel dengan sebetulnya integer, dengan nilai awal adalah 0 ya. Nah, pada saat kita buat, bisa dilihat di sini, ini yang ditampung sini tipe datanya adalah string. Jadi kita bikin ya sama kelas ISR dengan metode variabel ISR dengan BR, satu input stream, satu buffer datanya. Ngebuffer datanya disimpan, BR yang diinput gitu ya. Ada read line. Bisa dilihat ya, BR read line. Kemudian ditampung ke dalam variabel temp. Nah, temp ini tipe datanya adalah string. Jadi apapun yang kalian input di sini, gitu ya. Jadi apapun yang kalian input ke dalam temp itu pasti adalah string. Gitu. Mau kita input satu pasti kebacanya string karena temp ini dia string. Nah, bagaimana cara kita mengkonversinya dari bilangan ya, dari ini menjadi sebuah bilangan ya, bisa pakai parse kemarin ya. Jadi bilangan ini kan sudah integer. Integer parse integer temp. Nah, jadi kita akan memparsing variabel temp gitu ya, ke dalam integer. Jadi nanti kalau kita input satu atau dua sudah bukan berupa string lagi, tapi sudah jadi integer karena kita sudah parse. Barulah kita cetak ya data yang diketikkan plus bukan bilangan bulat, sistem titik exit 1.0, sistem titik out.println, bilangan yang diketikkan adalah bilangan. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Kita input 100, dia akan kasih keluar statement yang gini. Kita input 10,5, dia akan kasih keluar statement ini. Nah, kenapa bisa di sini mengeluarkan nilai 100, satunya di sini dia bilang bilangan bulat. Bilangan yang diketikkan adalah 100, satunya dia bilang data yang diketikkan bukan bilangan bulat. Karena kita punya fungsi try and catch di sini. Ya. Jadi kalau bilangan yang ditampung di sini dia jadinya betul adalah bilangan bilangan string, bilangan integer, ya, bilangan bulat, nantinya dia akan nyetak ini. Tapi kalau error dalam artian kita menginput, gitu ya, menginput,
luar dari bilangan integer, dia akan catch errornya dan tampilkan ini. Nah, ini yang saya bilang kemarin, kelebihannya programming Java, ada fungsi try and catch yang bisa kita kita anulir gitu. Jadi kalaupun kita nggak jalankan suatu fungsi dan dia ada fungsi yang tidak cocok dengan satu variabel yang sudah dirumuskan sebelumnya, dia bisa kita handling. Nah, bisa diperhatikan kembali ya. Jadi kalau yang masuk ke bilangan ini bukan integer, dia akan eksekusi ini karena fungsi catch. Kalau bilangan yang input di sini adalah benar bilangan integer, dia akan langsung cetak seperti ini. Itu ya. Nah, ini contoh tadi. Jadi bisa dilihat, saya input 100, keluar langsung seperti statement kayak gini. Saya input 10.5, nanti akan keluar statement seperti ini. Oke. Itu adalah beberapa model untuk inputan data. Jadi kalian nanti enaknya untuk processing dan lain-lain, kalian bisa belajar ya. Bisa pakai dua ini saja, ini sudah bisa kepake untuk fungsi input dan output. Nah, jadi pakai buffer reader sama input stream reader. Tidak perlu lagi bikin fungsi yang terlalu panjang untuk fungsi penginputan datanya. Kita lanjut di instruksi utama. Instruksi utama ini saya agak percepat temponya supaya kalian tidak terlalu capek juga untuk cek kembali, karena di sini instruksi pemilihan itu sudah diajarkan di dalam mata kuliah sebelumnya. Jadi saya cukup share bagaimana formattingnya if else ke dalam Java, switch di dalam Java, for di dalam Java, while dalam Java, do while di dalam Java. Ya. Kita lihat yang pertama, instruksi utama di sisi percabangan, ini sudah sangat sering. Di Java kita kenal dua, ada namanya if dan switch. Switch. Jadi mungkin kemarin kalian udah dapat di mata kuliah algoritma, mata kuliah apapun yang sebelumnya, percabangan ataupun kondisi, gitu ya. Itu ada dua jenis ya, ada seleksi if, ada seleksi switch atau case yang kalian pada umumnya kenal ya, ada case. Percabangan ini adalah suatu kondisi kalau dia dieksekusi kalau dia memenuhi syarat. Sekali lagi memenuhi syarat, kita cuma refreshing ya, kembali ingatan kita di percabangan. Jadi if dan switch sama, jadi dia akan eksekusi kalau ya, ini kalau instruksi ataupun syarat dari kondisionalnya ini bernilai benar, gitu ya. Jadi bernilai benar. Jenisnya pun ada banyak yang bisa cek, gitu ya. Bisa pakai fungsi OR kemarin, bisa pakai lebih besar lebih kecil, itu semua bisa dimasukkan ke dalam if, gitu. Dan ingat, dia eksekusi hanya ketika bernilai true ya. Dan operator percabangan harus selalu diingat, boolean. Apa itu? Misalkan tidak sama dengan, lebih besar, misalkan lebih kecil, misalkan. Gitu ya. Ini or, gitu ya. Ataukah n, ya, n. Nah, ini semua fungsi-fungsi percabangan kondisional dalam operator boolean. Ini statement, contoh percabangan yang mesti dicek kembali. Apa aja itu yang model sifatnya adalah conditioning. Bisa dilihat seperti ini. Integer A sama dengan 5. Ya, ini A sama dengan 5. Ini statement, bukan kondisi. Integer A sama dengan 5. Tapi kalau kalian menggunakan sama dengan 2 kali, ini adalah statement yang berupa kondisi. Nah, ini yang bedanya di dalam dalam Java gitu. Jika kalian gitu ya, jika kalian nanti menuliskan kondisi di dalam fungsi untuk perbandingan atau apapun itu, jangan pakai sama dengan 1, pakailah sama dengan 2 gitu. Nah, untuk kondisi operator boolean bisa dilihat seperti ini ya. Baca ulang kembali saja nanti teori ini. Sama dengan 2 kali, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, n-nya 1 kali, n-nya 2 kali. Ini saya sudah ajarkan juga minggu lalu ya, apa bedanya n1 dengan n2. Kemudian
berikat pertama dan berikat yang ada kedua. OR ya. Nah, kita lihat percobangan if. If ini akan dieksekusi statement yang ini jika ekspresi ini bernilai benar. Ya, ini bernilai benar. Ataukah statement ini akan dieksekusi atau selain dari statement ini jika dia tidak bernilai benar, yang dieksekusi itu adalah else. Ini contoh conditioning seleksi. Jadi satu kondisi ini, atau kondisi yang ini, dia akan jalankan perintah pertama kalau ini bernilai benar. Kalau salah, gitu ya. Kalau salah, dia akan eksekusi yang ini. Kalau dalam bentuk blok aplikasi, nanti kayak gini kurang lebih ya. Jadi tinggal pakai tanda kurawal buka sampai dengan tanda kurawal tutup. Tuh, jadi kalau dia bentuknya perintahnya ada banyak, ada sekali ini catatan penting juga. Di programming manapun, jika kalian menuliskan seleksi yang statementnya jumlahnya banyak, selalu gunakan pembatas. Ya. Supaya ketahuan bahwa statement ini itu di bagian bernilai benar, statement yang ini dia berada di nilai yang salah. Kalau dia salah. Dan yang mengunci mereka itu adalah di tanda kurawal ini. Kita lanjut. Nah, contoh seperti ini nih. Jika jam kerja lebih besar dari 40, gitu ya, maka jam kerja ini saya kurangin 40. Gitu ya. Ini contoh perhitungan kalau orang lembur gitu. Jika jam kerjamu di atas 40 jam, nah lembur itu dihitung berapa jam kerjamu dikurangi 40, kemudian nanti dikalikan dengan 45 untuk dapat gaji lemburnya. Ini contoh ya. Nah, bagaimana kalau kita menuliskan dalam blok kurang lebih seperti ini. If work hour lebih besar dari 40, dia akan eksekusi ini. Ya. Jika salah, ya di luar dari blok ini yang akan dieksekusi. Ada satu blok lagi diwakili dengan buka kurawal dan tutup kurawal nanti. Ini satu model contohnya ya. Nah, saya kasih lihat lagi satu sampel lagi. Namanya adalah scanner. Nah, ini lebih singkat lagi dibandingin buffer reader. Adik-adik sekalian, kalau mau pakai proses perhitungan atau penyimputan yang lebih simpel lagi, kalian bisa pakai scanner. Ini. Kita hanya bikin satu baris saja untuk proses penyimputan. Sekali lagi, ada hal yang menarik di Java I/O, namanya adalah scanner. Nah, bagaimana model pembuatannya? Kita tinggal bikin nih variabel input. Ya, jadi kita tinggal bikin namanya adalah variabel input. Nih. Dalam kelas scanner. Ya, jadi scanner input, variabel input. Kalian bisa juga ganti ini nanti namanya misalkan scanner baca, scanner inputan, scanner bacaan. Nah, scanner input sama dengan new scanner. Jadi kita bikin satu variabel input yang mewakili kelas mewakili Java util scanner. Nah, jadi pada saat ada perintah seperti ini, sistem print nilai input next integer. Jadi kita tahu bahwa input ini dia dipanggil ke bawah sini, kemudian dia akan menyimpan data ke dalam variabel nilai. Gitu. Dan kita mainkan nih posisinya, jika nilainya sama dengan 1, maka dia akan cetak ini. Tapi kalau di luar dari nilai 1 tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kurang lebih modelingnya seperti itu di sisi pemrogramannya. Saya coba kasih lihat sampelnya untuk scanner. Jadi ini sangat mudah ya, sangat-sangat mudah untuk diimplementasikan. Dibandingin buffer reader sama input reader, kalian tinggal pakai scanner saja untuk bikin kelas penginputan. Oke. Saya coba stop. Ini contoh sampelnya. Ini ya, bisa kelihatan semuanya. Kalau tidak kelihatan, silakan ditanyakan ya. Nah, oke, seperti ini. Jadi public class Java util scanner.
public class program 4 if. Scanner input. Nah, ini perhatikan, saya bikin scanner input. Gitu. Integer nilai. Sistem titik titik print. Kalau ini saya jalankan, gitu ya. Kalau ini saya jalankan, kali dulu, kemudian kita eksekusi. Nah, nanti kayak gini nih. Nah, dia langsung nanya, sistem titik print, masukkan nilai. Nah, ini nih yang keluar, masukkan nilai. Dari mana yang ini? Nantinya akan kita input dengan perintah input titik next in, dia akan ketampung di variabel nilai. Misalkan saya input 200, enter. Nah, dia akan kasih keluar angka yang dimasukkan bukan 1, karena dia akan eksekusi di else. Ya, kita coba lagi. Misalkan saya input adalah 1. Nah, diperhatikan di sini, jika nilai sama dengan 1, makanya yang dikasih keluar adalah nilai yang ini. Ya, 1, enter. Nah, dia akan eksekusi yang di dalam blok yang benar. Ya, jadi, angka yang dimasukkan adalah 1. Nah, ini ya. Angka yang dimasukkan adalah 1. Sesuai dengan data yang kita input di atas. Nah, bisa dilihat, ini I/O yang sangat simpel sekali. Kita tinggal bikin scanner input new stream. Kalau new scanner. Kalau tadi kita pakai buffer reader sama input stream reader gitu, untuk membaca datanya. Ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Kita lanjut. Nah, ini enaknya untuk di scanner. Sekarang kita lihat if else kalau dia multiple percabangan. Ya. Jadi kalau dia multiple percabangan, ada berarti statement atau kondisi yang lebih dari 1. Nah, bisa dilihat contoh seperti ini. Jika statement 2 kapan dikerjakan, ketika ini bernilai salah. Gitu. Statement 4 kapan dikerjakan, ketika bernilai benar. Statement 3 kapan dikerjakan, ketika dari statement 2 dan statement 4 ini udah selesai. Gitu. Baru programnya kelar. Ini bisa kita lihat, saya masih pakai scanner. Jadi ini semua contoh-contoh yang saya kasih ini adalah contoh model I/O. Terserah kalian mau pakai scanner atau mau pakai buffer reader, kemudian apa namanya input stream reader, boleh. Nanti kalian sesuaikan saja. Yang mesti diperhatikan itu adalah ada ini nih. Next in. Jadi kita mau tahu bahwa pada saat kita menginput nilai menggunakan scanner ini, dia akan dikonversi kemana? Itu yang mesti kalian perhatikan. Kalau ini kan next integer, berarti saya konversi yang diinput ini ke dalam variabel integer dan ditampung ke dalam variabel nilai. Jadi kalau string gimana ya? Cari tahu bagaimana next string, next char atau next apa untuk tampung kalau dia teks, gitu ya. Nah, kita coba lihat fungsi yang lain. If else yang conditioningnya itu lebih dari 1. Ini contoh. Saya ambil jika A lebih besar sama dengan 90, eksekusi nilai A. Jika A lebih besar sama dengan 80, eksekusi C. Dan seterusnya ya. Jadi ini adalah multiple condition. Tuh, multiple condition. Nah, kalau kita jalankan, nilai yang keluar ini adalah nilai C. Gitu ya, nilai C. Karena tidak ada apa namanya? Tidak ada P selection untuk kondisi untuk di bagian nilai C. Contoh yang lain, misalkan saya bikin nilai sama dengan 8. Jika nilainya sama dengan 10, dia akan cetak ini. Bisa dicek kembali, di sini nilai menampung 8 ini masuk ke dalam nilai. Kira-kira apa yang keluar? Yang keluar itu adalah bukan 10. Ya. Nantinya akan tercetak teks bukan 10. Gitu ya. Bisa diperhatikan 8 ditampung dalam nilai, kemudian kondisinya adalah jika nilai sama dengan 10 ini yang kecetak. Selain dari itu, ini yang akan kecetak. Nah, ada namanya nested if.
Nah, conditioningnya satu, conditioning yang kedua, conditioning yang ketiga, dan masing-masing punya statement. Nah, ini contoh nested if. Contohnya kayak gimana? Seperti ini ya. Jika nilai itu lebih besar sama dengan 8A, jika nilai lebih besar sama dengan 7 itu B, 6 itu C, 5 itu D, selain dari ini semua E. Pertanyaan saya, di sini nilai apa yang akan keluar? Indeks apa yang akan keluar berdasarkan struktur dari codingan ini? Silakan dijawab saja di chat. Anyone? Kira-kira huruf apa yang akan muncul? Halo? Halo, 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 halo. Oke, C ya. Benar. Yang benar adalah C, betul. Jadi, apakah 6 ini lebih besar dari 8? Salah. Apakah 6 ini lebih besar atau sama dengan 7? Salah. Apakah 6 ini lebih besar atau sama dengan 6? Benar. Makanya kecetak adalah C. Nah, sekarang coba kalian latihan ya. Ini inputan tipe pesawat 1, 2, 3. Kalian bisa ngebuat satu model penginputan tipe pesawat seperti ini. Seperti ini ya, tipe pesawat, inputan tipe pesawatnya 1, maka akan muncul pesawat Garuda. Jika inputan tipe pesawatnya adalah 2, akan muncul pesawat Batik. Jika inputan tipe pesawatnya adalah 3, maka akan muncul pesawat Lion. Saya kasihkan ke waktu kurang lebih 10 menit latihan untuk menulis ini, adik-adik sekalian. Latihan untuk menulis ini ke dalam struktur pemrograman di Java. Ya, silakan coba diketikkan. Ini saya kirimkan fotonya di WA, kalian bisa baca di WA kembali. Baru saya share kembali contoh codingan untuk if, gitu ya. Contoh codingan untuk if. Kalian coba ketik-ketik lah ya, ketik-ketik saja di Word. Kemudian contoh hasil ketikan kalian kopas saja langsung ke dalam WA ya, supaya saya coba cek kalau kalian udah kelar. Di WA saya sudah kirimkan, bisa kalian latihan baca. Silakan di latihan nulis fungsi if. Saya kasihkan contoh seperti ini. Ini contoh if. Misalnya kalian bikin if-nya yang banyak. Pakai scanner. Waktu 10 menit saya kasih. Silakan dicoba membuat aplikasi yang tujuannya tahu kalau saya input 1 keluar pesan Garuda, kalau saya input 2 keluar pesawat Batik, kalau saya input 3 keluar pesan pesawat Lion, kalau selain dari 1, 2, 3 akan muncul pesan seperti ini. Ya. Oke, silakan diketikkan. Ini contoh sampel penulisan if di dalam Java. Saya tunggu 10 menit ya. Diketik aja di Word. Nggak usah di aplikasinya dulu. Kalau masih ragu dia jalan. Nanti ntar ada, apa namanya, ada prakteknya, Pak. Silakan, 10 menit ya. Kalau sudah kelar, bisa langsung dikirimkan di WA sini, codingannya.
Oke, mantap. Sudah ada beberapa yang kirimin screenshotnya ya. Alvina, oke. Beatrice, oke, mantap. Tipe sama dengan 1, LCIF 2, 3. Oke, kita tunggu yang lain. Silakan, ini cuma latihan ya. Silakan dicoba adik-adik sekalian. Latihan-latihan. Nanti kita share dan bahas bareng-bareng yang kalian ketik ya. Struktur code-nya udah benar, bagaimana, dan seterusnya. 2 menit lagi. Oke, mantap. Roni, Evelyn, thank you. Silakan lainnya sisa 1 menit sebelum kita bahas bersama ya. Oke, udah masuk jamnya. Kita stop share. Kita coba lihat codingannya teman-teman masing-masing ya. Untuk di WhatsApp-nya. Tuh. Kita lihat yang di codingan yang jadi dulu nih. Nah, kurang lebih itu posisi jika if berjalan itu akan seperti ini ya. Kurang lebih akan posisi berjalan itu akan seperti ini. Cuman ini ada posisi yang salah, mungkin posisinya encodable converted to string. Nah, ini yang mesti diperhatikan tadi ini yang saya maksud ya. Karena yang diinput di sini kategori adalah string gitu. Di sini berarti tipenya salah gitu ya. Jadinya harusnya adalah integer. Salah sama dengan ini salah juga satu kategori dan seterusnya. Ini kita coba cek ya, tapi kurang lebih proses untuk model penginputannya itu seperti ini. Kita coba cek dulu teman-teman masing-masing buat. Struktur udah benar, sistem ticket println, dia beritahu pilih 1, 2, 3 boleh. Nah, yang ini kurangnya mungkin di blok sistem ya. Siapa namanya ini? Alvina gitu. Jadi blok, jadi ada buka kurawal sampai dengan tutup kurawal. Supaya sistem ticket println ini Garuda ini akan terblok kalau hanya untuk pilihannya 1. Begitupun juga di pilihan 2 sama pilihan 3. Yang lain, Beatrice, ini udah benar karena dia udah kasih blok. Ya, jadi tipe sama dengan 1, tipe sama dengan 2, dia kasih blok, tipe sama dengan 3, dia kasih blok juga. Selain dari itu akan cetak ini. Udah benar kalau di struktur penulisannya. Evelyn, ini juga udah benar
ya, udah dia kasih struktur dengan blok. Roni, sistem titik out titik print ln, oke, udah benar. Nah, rata-rata dari kalian udah benar untuk apa namanya penulisannya. Sisanya nanti dieksekusi saja pada saat di praktikum ya. Kita lihat kalau ada yang salah dan lain-lain. Oke, kita kembali di slide kita. Kurang lebih udah pahamilah untuk menuliskan barisan kodenya ke dalam if. Kita lanjut. Jadi ini contoh nested if ya. Jadi kalau apapun nanti ada satu struktur kondisional yang lebih dari satu, kalian bisa pakai nested if, else if boleh. Kalian posisikan saja nanti sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau kebutuhan si usernya. Kita lanjut di percabangannya kondisional yang lain, kita sebut dengan switch. Jadi switch ini dia berikan suatu cara ataupun suatu proses pengiriman data kalau dia berupa pernyataan tunggal. Sekali lagi, kalau dia berupa pernyataan tunggal atau satu variabel. Jadi switch tidak bisa berjalan, ya switch itu tidak bisa berjalan dengan operator boolean. Jadi kalau kita tidak perlu pakai operator boolean, ya tidak perlu pakai operator boolean, pakailah kondisi switch. Gitu. Contoh kayak gimana? Contohnya kayak gini nih, switch case. Jadi jika statementnya expressionnya seperti ini, gitu. Case-nya untuk value pertama gimana yang keluar? Case-nya untuk value yang kedua gimana yang keluar? Value yang ketiga apa yang keluar dan seterusnya. Jadi kurang lebih switch case sama seperti case yang kalian pelajari sebelumnya di mata kuliah yang ada di semester sebelumnya, gitu ya. Jadi lebih mudah. Gitu. Nah, untuk switch ini cocok dipakai kalau pernyataan ataupun urutan program ini dia udah jelas gitu. Dia tidak cocok kalau kalian pakai dalam struktur yang sifatnya ada kondisi di dalam. Gitu. Pernyataan di percabangan switch dia mesti pakai kunci break. Nah, ini yang diingat adik-adik sekalian. Kalau kita nggak kasih break, dia akan lanjut terus sampai ke bawah untuk struktur kondisi. Gitu ya. Nah, untuk di switch juga expression-nya itu bisa berbentuk nilai bilangan bulat. Ini yang mesti diingat. Statement-nya di dalam expression dia bisa berbilangan bulat. Apa saja, bisa tipe datanya integer, bisa tipe datanya adalah short, dan seterusnya. Ataukah bisa berupa karakter, kayak karakter C, huruf A, huruf B, dan seterusnya itu karakter. Sehingga kita bisa gunakan switch lebih enak untuk evaluasi ekspresi yang kita tidak cocok pakai switch untuk yang sifatnya dia modelnya adalah string. Nah, kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi ada case ya, nilai pertama, statement pertama apa yang keluar, break, sekali lagi ada break, nilai 2 statement 2 yang keluar, break, dan seterusnya. Jadi ingat, kalau nilai yang satu ini memenuhi ekspresi di atas, dieksekusi statement 1. Kalau nilai 2 ini memenuhi ekspresi yang kedua, akan dieksekusi statement yang kedua. Tuh. Contoh, ini ya. Integer A, gitu ya. A sama dengan 5, switch A, kemudian case 0, 1, 2, 3, sistem titik out titik print ln 0, 1, 2, 3. Jadi bisa dilihat integer A sama dengan 5. Switch A. 0, 1, 2, 3. Nah, pertanyaan saya, kira-kira di sini apa yang keluar? Statement apa yang keluar? Apakah 0, 1, 2, atau 3? Kalau dia kelanjutannya seperti ini ya. Bisa dilihat case 0, 1, 2, 3, sistem titik out print ln 3, case 4, sistem titik out print ln 4, case 5, dan seterusnya sampai dengan default ya, bukan karakter digit. Ini kira-kira apa yang keluar? Kalau dieksekusi, dijawab aja di kolom chat ya. A sama dengan 5. Statement apa yang akan keluar? Oke, betul ya. Statement yang keluar
Yang benar adalah 5, 6, 7, 8, 9, bukan karakter digit. Ini kenapa bisa? Karena tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, mesti ada break. Ya, mesti ada break. Ini yang jangan sampai lewat. Gitu. Jadi bisa dilihat, dia akan eksekusi ini akan bernilai benar, 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 dan benar. Gitu. Jadi case 5, penilaian 5, 6, 7, 8, 9, dan bukan. Karena dia akan eksekusi dari sini start untuk bernilai benar, makanya dia akan keluar seperti ini. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa break itu sangat penting untuk tahu gitu kapan kondisional ataupun satu fungsi seleksi itu akan berhenti. Gitu. Jadi kalau kalian nggak kasih fungsi break atau di dalam sebuah studi kasusnya, gitu ya, studi kasusnya itu dia akan eksekusi terus untuk di barisan programnya. Gitu. Jadi nanti bisa kalian cek nanti di praktikum ya. Jadi cobalah nanti hapus breaknya dengan kalian tetap kembali pakai break di codingan. Nantinya dia akan eksekusi di mana posisi yang paling benar dan posisi yang paling terakhir dia akan eksekusi sampai di situ. Nah, makanya proses penulisan yang benar itu kayak gini nih. Gitu ya. Jadi break, 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 break dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada fungsi pembagian, fungsi kali dan seterusnya, kalian bisa tuliskan ini. Jadi, misalkan skor saya bagi dengan 10. Gitu. Jadi skor itu misalkan 100, saya bagi 10, berarti 10 ya. Atau misalkan 90, skornya itu 90. Sebagai 10. Case yang dieksekusi adalah yang ini, dia akan munculkan grade A. Dia akan dieksekusi 8, 7, 6 dan seterusnya karena ada perintah break gitu ya. Dan kalau dituliskan dalam flow aplikasi kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi skor jika dibagi 10 sama dengan 9, dia akan keluar grade A. Skor dibagi 10 sama dengan 8, dia akan keluar grade B. Dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan mendasar gitu. Kapankah kita cocoknya pakai if else dan kapan mesti kita pakai switch gitu. Jadi kalau alternatifnya tidak banyak gitu ya dan dia pakai kondisional gitu ya, pakailah if else. Kapan mesti pakai switch case gitu ya. Kapan pakai switch case? Kalian pakai switch case kalau alternatifnya banyak, kondisi yang diperlukan itu tidak ada kondisi boolean yang tanda lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, disarankan pakailah switch. Ini ya perbedaannya. Kapan pakai if? Kalau alternatifnya tidak banyak dan dia pakai boolean. Kapan pakai switch case? Kalau alternatifnya banyak dan kalian tidak perlu menggunakan kondisi lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya untuk di programmingnya. Nah, di dalam kendali percabangan adik-adik sekalian, ada kita kenal nanti kendali, ada namanya break, ada return, ada continue. Ini sangat penting diperhatikan kalau di dalam kita coding aplikasi tak. Apa saja fungsinya break, return, dan continue bisa kita lihat. Break ini mengacu pada proses pemecahan blok program. Gitu ya. Jadi dia akan stop beberapa barisan data program dan dia jalankan programnya di belakang. Itu untuk model break. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Misalkan ya, saya set A, B, C, T ini bernilai true dulu ya. Jadi B ini ada di dalam A, C ini ada di dalam B. Berarti total keseluruhan A itu menampung B, menampung C. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat tutup kurawalnya sampai di mana. Tutup kurawal C itu sampai di sini. Ya. Tutup kurawal B itu dari sini sampai dengan di sini. Tutup kurawalnya A dari sini sampai dengan di sini. Bisa diperhatikan baik-baik ya, batasan atau blok program. Nah, pada saat kita eksekusi, gitu ya, misalkan T ini bernilai benar, jika T ini ya, T ini kan bernilai benar, berarti dieksekusi break B. Apa yang akan keluar? Nilai yang keluar itu adalah pesan sebelum break.
Ini pesan ini akan dieksekusi sebelum break, ya, sebelum break. Ini setelah break. Jadi bisa dilihat di dalamnya B, ini B ya, B itu ada C. Makanya semua statement B dengan C itu dia tidak akan dieksekusi. B dan C yang mana? Ini blok programnya C. Bisa dilihat ya. Ini blok programnya B. Gitu. Ya. Makanya yang tereksekusi sebelum di break B itu adalah yang ini. Kemudian statement yang ininya tidak akan dieksekusi, melainkan yang ini akan dieksekusi. Inilah fungsinya break. Tuh ya. Contohnya kalau kalian jalankan aplikasi kurang lebih seperti ini. Intinya perhatikan di mana blok programnya ya. Kalau menggunakan break dan seterusnya, perhatikan di mana blok programnya. Ini blok programnya C. Ini blok programnya B. Ini blok programnya A. Gitu ya. Ini blok programnya program utama. Gitu ya. Ini blok programnya untuk kelas. Nah, ini yang penting. Kadang kalian bingung nanti, oh, nggak tahu ini yang mana Ki. Penutupnya, mana pembukanya. Ini mesti jelas. Nah, kita masuk lagi namanya return. Gitu. Ya. Jadi return ini fungsi juga sama seperti break, namun dia akan kembalikan nilai, gitu ya. Dia akan mengembalikan nilai. Untuk di return kurang lebih fungsinya akan seperti ini. Oke, jadi boolean true, system out bernil n, kapan return? Nah ini nih, bisa dicek. Kembalikan. Nah, pada saat dikembalikan yang ke atas, selama T ini bernilai benar, dieksekusi adalah return. Apa yang dikembalikan? Prosesnya gimana ini tidak akan dieksekusi, tapi dia akan kembali ke atas. Makanya yang keluar nilainya adalah before the return. Gitu. Ada sekalian. Jadi bisa diperhatikan ya. Beda tadi break. Kalau di break, dia akan eksekusi yang mana yang di break. Ini yang di break. Ini yang di break. Makanya yang dieksekusi itu adalah perintah yang paling terakhir. Return berbeda. Ini nanti yang akan dieksekusi di mana nilainya di return. Yang ini tidak akan dieksekusi. Gitu. Contoh ya. Ini tadi. Saya set return di sini. Makanya dia akan kembali ke bagian nilai atas dan yang ini tidak akan dieksekusi sama sekali. Makanya pada saat kita jalankan aplikasinya, dia akan keluar tulisan before the return atau yang dieksekusi cukup statement yang ini tidak dieksekusi. Karena ada perintah return yang bernilai benar, true. Gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Ya. If T return. Nah, makanya yang keluar nanti adalah statement ini sebelum return. Ya, ini pesan muncul. Ini sebelum return. Lanjut. Instruksi yang lain ada namanya continue. Gitu ya. Continue. Continue ini apa? Dia proses untuk melanjutkan. Proses untuk melanjutkan. Contoh, saya misal ambil satu perulangan. Integer 0 sampai dengan integer i lebih kecil dari 10. I plus plus naik. Nah, fungsi i di mod dengan 2. I kan nilainya dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dibawa dari 10 sampai dengan 9 ya. Gitu, dibawa dari 10. Fungsinya i plus plus berarti akan naik 1, naik 1, naik 1. Nah, ini akan di mod terus nih. I saya mod dengan 2 sama dengan 0. Jika i-nya saya mod dengan 2 adalah hasilnya 0, lanjutkan cetak ini. Tanda kutip 2. Ya, kutip 2 artinya kosong ya. Tidak ada yang di dalam kutip 2 ini tidak ada yang fungsi yang dicetak gitu. Lanjutkan. Makanya kalau dicetak akan keluar seperti ini. 0 dan 1, 0. 0 dibagi dengan 2, hasil sisa baginya adalah 0. Benar? Benar. Tulis 0. Lanjut, 1. 1 dimod dengan 2. 1 dibagi 2 apakah sama dengan 0? Salah.
Continue, lanjutkan kemana? Continue, cetak, print ln, ambil baris baru. Makanya setelah dicetak satu, dia akan pindah baris baru ke bawah. Ya, dia tidak lanjutkan begini, 0, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dia tidak lanjutkan ini. Gitu ya. Dia tidak lanjutkan, karena hasilnya 1 di mod dengan 2 itu tidak sama dengan 0. Makanya, apa namanya, dia akan lanjut ke print-ln yang lain, di mana kalau kondisinya dia benar bernilai dibagi dengan 2, sisa baginya adalah 0. Nah, apakah 2 di mod dengan 2 sama 0? Benar, continue. Makanya print-ln, 2-nya itu akan dipindahin ke bawah. 3, apakah benar? Tidak, tulis 3. 4 dibagi 2, hasil sisa baginya 0, benar. Makanya 4 itu dikasih pindah ke bawah. 6, 8, dan seterusnya. Makanya kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi dipahami Ki, ini fungsi perulangan, contohnya continue, dilanjutkan, dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah belajar ya, if, switch, break, apalagi selain break tadi, continue, return. Nah, sekarang kita kenali lagi kembali perulangan. Ini saya ulangi saja kembali perulangan. Apa namanya? Saya kembali ya, refreshing saja. For, apa itu perulangan for? Kalau dia bernilai true dengan ada struktur batasan awal dan batasan akhir. Ya. Jadi ini batasan awal, batasan akhir, kemudian apa stepnya, fungsi naik, turun kah, atau dan seterusnya. Nah, jadi kalian harus set di for itu nilai awal, nilai akhir atau kondisinya, dan step-step statementnya. Ini contohnya ya. I nilai awalnya, I lebih kecil dari 20 nilai akhirnya, makanya nanti, dan fungsi increment penaikan. Makanya yang muncul nanti di sini adalah 1, 2, 3, 4, sampai dengan 19. Karena lebih kecil dari 20. Ya, dia akan lakukan perulangan, di mana mencetak fungsi I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 19. Contoh perulangan for, kalau kita eksekusi akan seperti ini. Kenapa bisa dia ke bawah? Ya, kenapa tidak ke kanan gitu? Karena ada perintah print ln. Makanya setiap mencetak i, dia akan pindah baris. 1, 2 ke bawah, 3 ke bawah, 4 ke bawah, 5, 6, dan seterusnya. Bagaimana for dalam for? Ada satu model fungsi misalkan ya, kendali for dalam for. Contoh seperti ini. Namun kita bisa lihat bahwa fungsi statement itu bisa kita berikan lebih dari satu. Nah, ini dia contohnya di for. Ya. Integer i. Saya bikin nilai awalnya i adalah 1. Nilai awalnya j adalah 4. Fungsinya adalah di mana nilai akhir i itu lebih kecil dari j. Fungsi i, variabel i, dia increment. Fungsi j, dia decrement atau penurunan. Nah, kita akan cetak di bawah. I itu 1, J itu 4. Ya, di sini 1, ini 4. Kalau dia dicetak. Dicek lagi. 2. 2 apakah lebih kecil dari 3? Benar. Dia akan cetak 2. Sini ya. Dia juga cetak adalah 3. Gitu. Ya. Kemudian naik lagi 3. Kemudian di sini jadi 2. Nah, lempar 3. Apakah 3 ini lebih kecil dari 2? Salah. Makanya kondisinya berhenti. Dia hanya akan mencetak 1, 2, dan 4 dan 3 gitu ya. Jadi I-nya 1, J-nya 4, I-nya 2, J-nya 3. 1 fungsinya naik. Ini I fungsinya naik, 1 fungsinya dia turun. Makanya keluar nilai seperti ini. Ini contoh fungsi ya. Kalian bisa cetak beberapa statement ke dalam perulangan. Ini contohnya. Ingat, selalu diakhiri dengan titik koma. Bagaimana for dalam for? Bisa seperti ini. Nah, ini kalau kita cetak, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ya, jadi bintang-bintangnya akan lakukan perulangan. Seperti ini. Caranya dicari tahu ya, simpel. Kalian tinggal hitung kembali. I ini berulang dari mana? 0, 1, 2,
3, dan seterusnya. J itu sama, dia mulai dari 0 karena J itu sama dengan I, jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun diperhatikan Ki, setiap baris perintahnya, yang ini ya, statementnya itu bintang, hanya dicetak di dalam statementnya J. Gitu. Dan perulangan J dieksekusi di dalam perulangan I. Kelas contoh for yang lain kurang lebih seperti ini, ya. Bisa dilihat sampelnya 0 sampai dengan 9, lebih kecil dari 9, jadi 0, 1, 2 sampai dengan 8, I plus plus. Gitu ya. Kita bikin J 0, J lebih kecil dari I tambah 1, J plus plus. Gitu. Sistem titik out titik print cetak hitung. Nah, cetak hitung adalah 1, makanya dicetak paling pertama adalah 1. Gitu. Lanjut. 0 sekarang udah berubah gitu. Jadi yang dieksekusi adalah 1. Jadi J itu posisinya sekarang adalah 1, di mana 1 ditambah 2 gitu ya. Apakah benar 1 itu lebih kecil dibanding dengan 3? Benar gitu ya. Plus plus berarti cetak 2 1 kali, cetak 2 lagi 1 kali. Hanya nanti jadinya seperti ini ya kalau kalian eksekusi. Perulangan for intinya kapan mesti dipakai kalau kalian bisa tahu kapan batasan awal dan kapan batasan akhirnya. Kita lanjut perulangan while. Kalau while statementnya ataupun conditionnya dia ada di bawah sini. Itu saja yang membedakan ya, while. Jadi statementnya ataupun conditioning untuk diceknya, perulangannya dia ada di bagian bawah. Beda tadi kalau for itu ada di dalam satu baris yang di dalamnya. Baris ya. Kalau while itu dia dipisahin. Dan dia punya expression dan statement ya. Contoh kurang lebih seperti ini. Jika I lebih kecil dari selama I lebih kecil dari 20, cetak I. Nah, ini harus ada nih, I++. Gitu ya. Apa yang terjadi kalau ini tidak ada? Nah, mungkin kalian akan temukan apa namanya? Aplikasinya error, ataukah ada perulangan yang tidak infinity looping namanya, yang tidak akan pernah berhenti. Jadi mungkin kalian pernah belajar programming, kodenya itu berulang terus, akan muncul terus tulisan gitu. Jadi tidak bakal berhenti karena kalian tidak kasih statement di satu struktur kondisi di mana dia naik atau turun dan kapan dia berhenti. Ini contohnya juga yang lain, misalkan saya mau bikin fungsi penurunan selama minus n lebih besar sama dengan 0, cetaki kata track di mana n itu ditambah dengan 1. Nah, n awal kan 10 nih, berarti 10, 10, 10, 10, apakah lebih besar sama dengan 0? Benar. Gitu ya, benar. Jadi cetak untuk fungsi n-nya dulu untuk di awal adalah 10 gitu. Tapi diperhatikan minus n, berarti dikurangi dulu ya. 9, apakah benar 9 lebih besar atau sama dengan 0? Benar. Cetaki 9 ditambah 1, makanya muncul adalah 10. Ya, jadi 9 ditambah 1, muncul 10. Lanjut. Ke bagian 8. Apa di bagian 9? 9 minus n, karena n sekarang kan nilai 9. Minus n berarti nurun jadi 8. Gitu ya. Apakah 8 lebih besar atau sama dengan 0? Benar. Makanya cetak 8 ditambah 1. Yang ini ya. Makanya muncul track 9 dan seterusnya. Nah, untuk di while selalu bikin bisa kalian masukkan fungsi kondisional di dalam while. Tapi harus diperhatikan fungsinya. Apakah dia fungsi penaikan, fungsi penurunan? Kalian bisa juga bikin fungsi di mana dia fungsi penaikan ataupun penurunan dengan menggunakan tanda perkalian kayak gini. Jadi K yang baru itu nilainya adalah 2 kali nilai K yang lama. Gitu. Jadi kalau kita bikinkan dia dalam iterasi 1 dikali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Gitu ya. Dan ini sudah bernilai false. Kenapa? Karena 16 ini tidak lebih kecil atau sama dengan 10. Ya. Gitu. Jadi kalau distrukturkan dalam blok itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi while K lebih kecil sama dengan 10, di mana K awal adalah 1,
Gitu. Jadi 1, apakah 1 lebih kecil dari 10 atau sama dengan 10? Tuh, salah, true gitu ya. True, bernilai benar karena 1 kan lebih kecil dari 10. Nilai true, 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 dan seterusnya kecuali di proses perulangan yang keempat, dia sudah bernilai salah karena nilainya udah 16. Bagaimana untuk do while? Kalau do while, dia kerjakan dulu statementnya, baru dia cek ekspresinya. Nah, ini yang membedakan ya. 1 while, 1 do while. Di depannya itu ada kata do. Kalau di depannya sudah ada kata do, itu berarti lakukan key dulu baru cek. Itu ya. Contoh kayak gini. Nah, do, lakukan, proses cetak, track plus n. Dia langsung eksekusi ini, baru nanti while-nya dicek. Prosesnya akan sama, mencetak dari track 10 sampai dengan 9, tapi bisa kalian lihat, kita tidak kasih nilai plus 1 di sini. Gitu ya. Dia langsung cetak dulu dulu 10, baru nanti sisanya di belakang. Nah, kalau di sini bernilai salah, yang nanti akan keluar adalah track 10 saja. Gitu ya. Kalau di sini bernilai benar, dia akan lakukan terus perulangannya. Nah, beda halnya kalau dia while tadi. Nah ya, while. Nah, kalau di sini sudah salah, ya, yang ini tidak akan pernah dieksekusi. Gitu. Jadi tidak ada sama sekali statement yang keluar. Beda tadi yang ini. Dia pasti akan cetak paling tidak 1 statement kalau dia pakai do while. Ini ya, do while. Kalau kalian eksekusi nanti di apa namanya di praktikum akan kelihatan. Nah, ini ada 2 hal yang penting kalian mesti perhatikan. Ada namanya infinity loop. Ini kadang kalau kalian secara salah menaruhkan fungsi increment ataupun decrement. Jadi dia selalu bernilai true dan akan lanjut perulangan terus tidak pernah mati. Gitu. Ini infinity loop namanya ya. Pada saat dia jalan aplikasinya, tapi dia akan lakukan terus perulangan. Ada namanya possible logic error. Kalau dari awal sudah di set dalam kondisi yang salah, padahal eksekusi datanya dan bernilai yang benar, first time-nya, dia akan tidak pernah dieksekusi. Ini disebut dengan void loop. Beda ya, ada 2 jenis error di perulangan, ada namanya infinity loop, ada namanya void loop. Artinya perulanganmu tidak jalan sama sekali, satunya jalan terus tidak pernah berhenti. Oke adik-adik, kurang lebih seperti itu. Saya share dulu untuk hadiahnya kalian. Untuk hadiah yang kalian akan kerjakan nanti di rumah dan silakan submit di Classroom seperti biasa, link GitHub-nya. Jadi nanti kalian diminta untuk buat aplikasi dengan syarat seperti ini. Ngebuat inputan nama, ada nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3, nilai mid, dan nilai final. Nah, kalian cari nilai rata-rata tugas, di mana nilai rata-rata tugas itu didapat dari berapa nilai tugas 1, 2, dan 3 yang diinput tadi, dibagi dengan 3. Dan nilai akhir didapat dari mana? Nilai rata-rata tugas dikali 30%, nilai mid dikali 30%, nilai final dikali dengan 40%. Dan bikin seleksinya, kalau nilainya dia ada di antara 80-100, dia akan cetak A. Nilainya ada 60-79, dia cetak B. Dan seterusnya, jika dia di bawah dari 40, dia akan cetak E. Output yang saya mau minta adalah kalian menampilkan nama, nilai akhirnya berapa, dan nilai hurufnya berapa. Itu saja untuk di hadiah hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Silakan. Ada pertanyaan? Anyone? Halo? Halo, halo. Kak, Ya. kalau misalkan infinite looping, gimana caranya keluar langsung saja? Kita bisa pencet tombol close di editor tuh. Pencet saja tombol close. Baru cek perbaiki statementnya tadi. Bisa jadi fungsi incrementnya salah, bisa jadi statement kondisinya itu yang salah gitu. Jadi lihat Ki, kalau fungsimu kasih penaikan tapi tidak ada syarat di mana dia berhenti, pasti akan infinity looping. Itu jika kalau di infinity loop ya, cek kondisionalmu apakah dia ada kondisi di mana dia mesti berhenti. Tadi contoh kayak for ya. For kan kita udah lihat nih. Kembalikan ya, dari for tadi
kayak gini nih. Paling gampang yang ini. Ini ya. Ini batasan awal nih. Saya set 1. Batasan akhirnya itu adalah jika I-nya lebih kecil dari 11. Apa itu? I-nya pasti 10 ya. Jika I-nya 10, dia akan berhenti. Nah, perhatikan gini, I plus plus. Bagaimana kalau saya I minus minus? Ini bakalan berulang terus. Kenapa? Karena kan saat 1, 0, min 1, min 2. Nah, ini karena sudah jelas salah di sini. Oh, dia tidak akan pernah sampai di I sama dengan 10 untuk berhenti. Dipahami ya maksudnya? Halo? Anyone? Paham sih maksudnya ini? Dari batasan awal, batasan akhir ya. Jadi dicek kembali ya. Thank you. Lanjut, saya share kembali. Di hadiahnya ada pertanyaan enggak untuk hadiahnya? Hadiahnya, paham gitu? Jadi bikin ke aplikasi untuk menginput nama, nilai tugas 1, nilai tugas 2 sampai dengan tugas 3, mid dan final. Diproses nanti di aplikasinya kayak gini. Nanti tampilkan ki nilai hurufnya. Nilai huruf dapat dari mana setelah kalian dapat nilai akhirnya berapa. Gitu ya. Oke, adik-adik sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita langsung praktek. Sebelum itu saya mau ingatkan, minggu depan kita kuis. Gitu ya. Di minggu depan kita kuis. Ya, kita kuis. Jadi tolong belajar. Saya akan kasihkan satu contoh kasus dan kalian coding gitu. Ya. Kuisnya praktikum dan teori sama ya nantinya di minggu depan. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke praktek. Gitu ya. Silakan absensi untuk di praktek di classroom sudah bisa dimulai. Gitu ya. Silakan adik-adik sekalian.